Halo Talabers. Tentang garis tangan kesuksesan seseorang, tentu nggak ada satu orang pun yang sanggup untuk menerka. Hal itu pula lah yang dirasakan oleh salah satu konglomerat papan atas di Indonesia, Dato Sri Tahir. Tidak ada yang menyangka kalau perjalanan karirnya bisa melesat lebih cepat dari pebisnis kebanyakan hingga bisa sesukses sekarang. Buah manis dari kerja kerasnya saat merintis usahanya dari nol pun telah ia nikmati. Dengan nominal kekayaan fantastis dan berbagai aset yang boleh dibilang sulit untuk dihabiskan, bahkan dalam jangka waktu 7 turunan. Pemilik nama asli Ang Chun Ming ini awalnya terlahir dari keluarga biasa saja, bahkan cenderung jauh dari kehidupan glamor, di mana kehidupan keluarganya bergantung dari tarif sewa becak yang dikelola ayahnya. Namun dengan tekad yang kuat dan kecerdasan yang ia miliki sejak duduk di bangku sekolah, dirinya berhasil menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Tidak tanggung-tanggung, Tahir menembus salah satu universitas paling berkilau di Asia, Nanyang Technological University Singapura, di usianya yang baru menginjak 20 tahun. Berawal dari situlah ketertarikannya pada dunia bisnis dimulai. Semenjak menjalani kehidupan di Singapura, ia kerap membeli berbagai jenis pakaian dan sepeda yang kemudian dijual kembali di Indonesia. Jual barang impor ini pun berhasil menjadi sumber pemasukannya untuk membiayai kuliahnya pada saat itu. Bisnis yang awalnya kecil-kecilan tersebut kemudian berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Hingga pada akhirnya, Tahir meneruskan jenjang pendidikannya di jurusan keuangan Universitas Golden State University, California, Amerika Serikat saat usianya 35 tahun. Pengusaha yang sempat memiliki keinginan menjadi dokter ini melebarkan sayap bisnisnya di sektor perbankan, dealer mobil, hingga kesehatan melalui Maya Pada Group pada tahun 1986. Keuletan dalam mengelola bisnis yang ia dirikan dibuktikan setelah ia mampu bertahan melewati kondisi krisis moneter pada tahun 1998. Namun, di antara segudang bisnis yang ia geluti, sejak kemunculan Bank Maya Pada di tahun 1990, usaha perbankannya kini menjadi sektor andalannya hingga sekarang. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, pria kelahiran Surabaya 26 Maret 1952 ini juga dipercaya di era kepemimpinan Jokowi sebagai salah satu dari 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press periode 2019-2024. Akan tetapi, karir mentereng yang telah dirasakan oleh Dato Sri Tahir hingga saat ini tidak selamanya berjalan mulus, sebab di tahun 2020 badai sempat menghantam dirinya setelah namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara dengan total mencapai 16,8 triliun rupiah. Dugaan tersebut tidak lepas dari unsur kedekatannya dengan Beni Cokro Saputro yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ditambah lagi dalam fakta penyidikan, Bencok dikabarkan mendapat pinjaman atau kredit dari Bank Maya Pada. Namun hingga saat ini belum ada bukti kuat mengenai keterlibatan Tahir dalam perkara Jiwasraya tersebut. Namun satu hal yang pasti, apalagi kalau bukan nominal kekayaan dari peraih gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2016 yang nilainya mencapai 64 triliun rupiah lebih berdasarkan perhitungan dari Forbes. Namun berdasarkan laporan LHKPN-nya sendiri untuk periode 2021, angka kekayaan bersih itu mencapai hampir 9 triliun rupiah sekaligus mencatatkan namanya sebagai pejabat negara terkaya di Indonesia. Dalam rincian kekayaannya pula terdapat beberapa koleksi mobil mewah yang setia menemani aktivitasnya. Yang pertama, ada satu unit mobil Toyota Alphard lansiran tahun 2004. Mobil MPV kelas premium yang dibanderol saat itu 700 jutaan ini memang telah menjadi simbol kemewahan tersendiri bagi kalangan atas di Indonesia. Tampilannya yang sangat menawan ditambah dengan akselerasi yang menjanjikan dan tingkat kenyamanan dalam berkendara yang terbaik di kelasnya menjadi keunggulan tersendiri bagi Toyota Alphard.
Selain itu, beberapa mobil pabrikan Mercedes-Benz juga nangkring di garasi rumahnya. Mulai dari Mercedes-Benz S500 keluaran tahun 2000 yang harga jualnya berkisar 1,9 miliar rupiah. Lalu ada Mercedes-Benz S500 buatan 2010 dengan harga pasaran saat itu berada di atas 2 miliar rupiah. Disusul Mercedes-Benz E250 rilisan tahun 2018 seharga 1 miliar rupiah lebih dan mobil klasik Mercedes-Benz E320 pabrikan 1996 yang harga jualnya berkisar 300 jutaan rupiah. Sementara untuk 2 unit mobil termahalnya, peraih penghargaan Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young tahun 2011 ini punya buatan Bentley seharga 5 miliar rupiah lebih yang sayangnya tipenya tidak dirinci. Namun kemungkinannya sih salah satu dari tipe yang cukup populer beredar di Indonesia, seperti Continental GT, Flying Spur, dan Bentayga. Dan yang terakhir juga ada Rolls-Royce Ghost buatan tahun 2010, di mana harga jualnya ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Untuk sisa harta kekayaan lain yang telah ia miliki juga berupa kepemilikan atas 29 bidang tanah dan bangunan di beberapa daerah seperti Jakarta, Depok, Manado, Bogor, bahkan luar negeri seperti Singapura dan Amerika Serikat yang senilai 271 miliar rupiah lebih. Sedangkan untuk nilai dari harta bergerak lainnya mencapai 3,8 triliun rupiah lebih, lalu ada juga kas dan setara kas senilai 1,9 triliun rupiah, harta lain bernilai 2,7 triliun rupiah. Dan nilai terbanyak dari harta kekayaannya sendiri berada di surat berharga yang mencapai 17,1 triliun rupiah lebih. Sementara untuk utang piutangnya tercatat bernilai 16,7 triliun rupiah. Kehidupan Dato Sri Tahir yang berkecukupan lantas tidak membuatnya lupa akan berbagi. Bahkan dirinya sendiri dijuluki sebagai bapak filantropis di Indonesia karena kedermawanannya. Lewat Yayasan Tahir Foundation, berbagai kegiatan sosial pun kerap ia lakukan. Beberapa di antaranya, yayasan tersebut pernah memberikan suntikan dana hingga 950 miliar rupiah untuk aksi amal penanggulangan TBC, HIV, dan juga malaria di Indonesia. Beberapa waktu lalu masih di sektor kesehatan, kucuran dana sebesar 52 miliar rupiah juga ia keluarkan untuk membantu sektor kesehatan memerangi wabah COVID-19. Lalu dana 2 miliar rupiah untuk melunasi tunggakan JKN KIS dan berbagai kegiatan amal dengan nominal sumbangan fantastis bagi korban bencana alam yang melanda Indonesia. Bahkan namanya juga tercatat sebagai orang pertama Indonesia yang masuk dalam Bill and Melinda Gates Foundation, di mana dikabarkan Dato Sri Tahir menginvestasikan 200 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah dalam kemitraan orang terkaya di dunia ini. Di sisi lain, lewat yayasannya pula, konglomerat satu ini juga pernah memberikan 8 unit mobil listrik ke pemerintahan kota Solo agar digunakan untuk mengantar wisatawan menjelajahi berbagai destinasi wisata di kota yang dipimpin oleh putra Presiden Jokowi tersebut.